Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan materi lanjutan dari gerak lurus yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada gerak vertikal terdiri dari 3 jenis, yaitu gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke bawah. Untuk lebih memahami mengenai gerak vertikal, lihat animasi di sini, yaitu misalnya bola yang memantul, maka bola tersebut melakukan 2 gerak vertikal sekaligus. Tetapi untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan animasi berikut ini. Kita perhatikan peristiwa berikut ketika seseorang bermain tenis. Ketika servis akan dilakukan, pada animasi tersebut orang melempar bola ke atas. Maka ketika bola tersebut dilempar ke atas, seperti ini, kita ambil potongan gambarnya. Ketika orang tersebut melempar bolanya ke atas, maka peristiwa tersebut dikatakan melakukan gerak vertikal ke atas. Nah, kita lanjutkan lagi pada tayangan berikutnya, yaitu ketika bola tersebut jatuh seperti ini. Ketika jatuh, maka dapat kita ambil gambarnya sebelum dipukul, sesaat sebelum dipukul. Maka dari titik tertinggi tadi, bola jatuh lalu dipukul, maka itu dikatakan peristiwa gerak jatuh bebas. Nah, untuk melihat peristiwa gerak vertikal ke bawah, kita saksikan dalam permainan tenis pula. Ketika pemain tenis akan melakukan servis, bola dipantul-pantulkan ke bawah. Maka ketika bola dipantul-pantulkan seperti ini, dikatakan melakukan gerak vertikal ke bawah. Maka untuk selanjutnya kita bahas mengenai 3 gerak vertikal tersebut. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas, contohnya di sini gambar animasi ketika orang megang bola. Selanjutnya bola tersebut dilempar ke atas seperti ini. Maka ketika bola tersebut didorong dengan tangan, maka ada kecepatan awal dan juga ada tinggi yang dicapai oleh bola tersebut. Pada peristiwa gerak vertikal ke atas, benda diberikan kecepatan awal berupa V0 dan benda mengalami perlambatan hingga pada titik tertinggi kecepatannya 0. Maka tadi ketika kecepatannya pada titik tertinggi, kecepatannya 0, bola akan jatuh kembali. Untuk persamaan yang bekerja yaitu pertama, VT sama dengan V0 min GT. Arahnya negatif karena berlawanan dengan percepatan gravitasi. Pada persamaan GLBB juga masih ingat kita bahwa H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ini juga karena percepatan gravitasinya berlawanan. Dan persamaan ketiga pada GLBB yaitu PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH.
Ini persamaan-persamaan untuk gerak vertikal ke atas. Selanjutnya gerak jatuh bebas. Kita lihat pada animasi berikut ini. Ketika bola ditahan, selanjutnya bola dilepaskan tanpa kecepatan awal, seperti tadi bola jatuh atau kelapa jatuh atau buah jatuh dari pohonnya, maka itu merupakan gerak jatuh bebas. Seperti ini animasinya. Maka pada benda yang mengalami gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal karena tidak ada dorongan atau gaya dorong, sehingga kecepatan awalnya sama dengan 0. Benda juga mengalami percepatan karena pengaruh dari gaya tarik gravitasi, sehingga semakin ke bawah jatuhnya semakin cepat, maka dikatakan percepatan, mengalami percepatan. Persamaan yang bekerja yaitu PT sama dengan V0 plus GT karena searah dengan percepatan gravitasi, tetapi karena kecepatan awalnya sama dengan 0, maka 0 plus GT kita tuliskan persamaannya menjadi PT sama dengan G dikali T. Selanjutnya untuk ketinggian bola tersebut, masih ingat persamaan V0T plus setengah GT kuadrat apabila dipercepat. Maka karena V0 nya sama dengan 0, 0 dikali T sama dengan 0, maka persamaannya menjadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Begitu juga untuk persamaan yang ketiga pada GLBB, yaitu PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Karena V0 nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi PT kuadrat sama dengan 2GH. Atau PT sama dengan akar 2GH. Pada gerak jatuh bebas, kita lanjut pada uji coba menjatuhkan bola. Ketika orang menjatuhkan bola, gambarnya seperti ini. Ketika bola basket dijatuhkan pada ketinggian, maka bola tersebut jatuhnya ternyata tidak tegak lurus. Dan terlihat di sini semakin ke bawah, kecepatannya semakin besar. Nah, bisa kita bandingkan lagi dengan bola yang sama dijatuhkan dengan ketinggian tertentu pada gambar animasi kedua. Ternyata arah gerak bola pun berbeda dengan arah gerak bola pada animasi pertama. Kenapa berbeda? Karena ada pengaruh faktor lain, yaitu pengaruh tekanan, angin, dan pengaruh udara luar. Tetapi pada pelajaran mengenai gerak vertikal, pengaruh udara luar, pengaruh gaya gesek udara, pengaruh tekanan kita abaikan untuk lebih memahami mengenai gerak vertikal. Maka dianggap pada kondisi ruang ideal, tidak ada pengaruh gaya luar. Untuk materi gerak vertikal ke bawah, ketika seorang bermain basket mendribble bola pada permainan basket di sini, maka kita lihat orang tersebut mendorong bola ke lantai sehingga bola tersebut memantul lebih cepat. Nah, kegiatan orang tersebut mendorong bola ke lantai ini disebut juga dengan gerak vertikal ke bawah. Berbeda dengan gerak jatuh bebas tadi, tanpa dorongan, benda tersebut jatuh dengan sendirinya, dilepas begitu saja. Maka di sini dapat dikatakan bahwa pada peristiwa gerak vertikal ke bawah, benda diberikan kecepatan awal, yaitu dari gaya yang diberikan orang tersebut pada bola. Dengan pengaruh gravitasi bumi, karena ada gaya tarik gravitasi, maka kecepatannya juga meningkat sehingga dikatakan mengalami percepatan. Pada gerak vertikal ke bawah, kita lihat di sini, kita gambarkan animasinya, yaitu ketika orang memukul bola ke bawah,
ada kecepatan awal, dan juga ada tinggi yang dihasilkan, yaitu sebesar H. Maka di sini persamaan yang bekerja yaitu masih 3 persamaan GLBB tadi, yaitu PT sama dengan P0 plus GT. Ini berbeda dengan gerak vertikal ke atas tadi, nilainya negatif, maka di sini positif karena searah geraknya dengan gerak percepatan gravitasi atau gaya tarik gravitasi. Dan tingginya, persamaan tinggi yaitu P0T plus setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk persamaan yang ketiga, PT kuadrat, kecepatan akhir atau kecepatan setelah T detik sama dengan P0, kecepatan awal kuadrat ditambah dengan 2GH. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Di sini ada seseorang menembakkan pistol secara vertikal. Biasanya ini terjadi pada kegiatan lomba. Contohnya adalah lomba lari. Jika kecepatan peluru mengudara sebesar 50 meter per second dengan percepatan gravitasi dianggap 10 meter per second kuadrat, tentukan tinggi maksimum yang akan dicapai oleh peluru tersebut. Yang kedua, tentukan waktu yang ditempuh peluru saat jatuh dari titik tertinggi jika kecepatan peluru sesaat sebelum mencapai tanah 35 meter per second. Maka langkah awal kita tulis dulu, diketahui bahwa kecepatan awalnya 50 meter per second dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, ditanya H maksimum, tinggi maksimum, dan waktu yang dibutuhkan dari tinggi maksimum sampai dengan benda tersebut menyentuh tanah. Maka kita tulis persamaan ketiga, yaitu PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH, di mana kecepatan akhir sama dengan 0 karena mencapai titik tertinggi. Setelah dia berhenti baru jatuh, maka dikatakan PT-nya sama dengan 0, sedangkan P0-nya sama dengan 50 meter per second kuadrat min 2 dikali 10 meter per second kuadrat dikali H, sehingga kita peroleh nilai H sama dengan 2500, yaitu 50 kuadrat meter kuadrat per second kuadrat dibagi dengan 2 kali 10, 20 meter per second kuadrat. Kita peroleh hasil ketinggian maksimum yang akan dicapai peluru yaitu sebesar 125 meter. Untuk menjawab pertanyaan B, berapa waktu yang dibutuhkan dari titik tertinggi sampai kembali lagi mencapai tanah? Yaitu kita gunakan persamaan PT sama dengan P0 plus GT, di mana PT diketahui 35 meter per second dan kecepatan awal yang semula PT pada peristiwa pertama menjadi P0, nilainya 0. Selanjutnya gravitasi sama dengan 10 dan berapa besar waktu yang ditempuh. Maka 35 meter per second dibagi dengan 10 meter per second kuadrat. Kita peroleh hasilnya 3,5 second. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan A sebenarnya bisa juga terlebih dahulu dengan mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Untuk selanjutnya baru kita masuk ke persamaan H sama dengan P0T plus setengah GT kuadrat, karena dia ke atas berarti minus setengah GT kuadrat. Selanjutnya untuk grafik pada gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke bawah, kita bandingkan grafik hubungan jarak dan waktunya. Ini jarak dan waktu.
maka kita ketahui bahwa ketika gerak vertikal ke atas, grafiknya kenapa seperti ini? Karena pengaruh dari persamaan kuadrat, yaitu setengah GT kuadrat. Nilainya minus, maka pertambahan semakin waktu bertambah, pertambahan jaraknya juga semakin kecil. Jika kita bandingkan dengan gerak vertikal ke bawah, maka semakin waktunya bertambah, maka jarak tempuhnya juga semakin besar. Maka kita gambarkan grafiknya. Nah, untuk gerak jatuh bebas sebenarnya hampir mirip dengan gerak vertikal ke bawah, tetapi gerak jatuh bebas tidak ada tambahan kecepatan di awalnya. Itu perbedaan. Selanjutnya, untuk grafik hubungan V dan T di sini, maka ketika grafik hubungan V dan T, karena gerak vertikal ke atas sampai dengan titik tertentu kecepatannya menjadi 0, maka kita gambarkan grafiknya seperti ini. Pada waktu tertentu, maka dia kecepatannya sama dengan 0, maka grafiknya menurun. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, makin ke bawah makin cepat. Tetapi untuk gerak vertikal ke bawah, dimulai dari kecepatan awal, tidak dimulai dari 0. Nah, ini bedanya dengan gerak vertikal ke bawah. Dimulai dengan kecepatan tertentu, ditambah dengan gaya tarik gravitasi, sehingga percepatannya berbeda, lebih besar biasanya daripada gerak jatuh bebas, apabila benda yang digunakan identik. Nah, untuk perbandingan percepatan dan waktu grafiknya, kita lihat pada gerak vertikal ke atas, maka di sini karena diperlambat, maka biasanya nilainya minus percepatannya, maka minus di situ, garisnya di bawah. Sedangkan untuk gerak jatuh bebas di atas, begitu juga gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk contoh soal grafik, ini ada uji coba yang dilakukan siswa, menjatuhkan benda dari meja, diikatkan pada ticker timer, maka hasil uji cobanya seperti grafik berikut. Menggunakan ticker timer yang standarnya, yaitu ticker timer itu menghasilkan 50 kali ketukan dalam 1 detik. Jumlah dipotong setiap kertas timer terdiri dari 5 titik, seperti gambar, 5 titik masing-masing, disusun seperti gambar ini. Jika tinggi pita pertama yang ini 5 cm dan pita terakhir, pita ke-8 sekitar 20 cm, maka tentukan percepatan rata-rata benda tersebut. Maka untuk menjawabnya, kita tentukan dulu waktunya. Tiap potongan pita menunjukkan waktu yang sama, yaitu untuk 5 kali ketukan, berarti 5/50, 0,1 detik. Maka masing-masing pita menempuh waktu 0,1 detik. Maka kita dapat hitung bahwa pada detik terakhir ke-8, kita bisa hitung juga bahwa 5/50 dikali dengan 8, atau 0,1 detik dikali 0 dikali 8 sama dengan 0,8 detik. Nah, dari waktu yang kita peroleh, kita bisa menentukan berapa besar kecepatan masing-masing pita yang kita potong. Karena kecepatan persamaannya adalah jarak per waktu, atau delta S per T, maka perpindahannya adalah S dan waktu yang kita peroleh di sini. Maka besarnya perpindahan benda tersebut sebesar 0,05 meter atau 5 cm dibagi 0,1 second, kita peroleh hasilnya untuk pita yang pertama 0,5 meter per second. Sedangkan pita ke-8 kita peroleh tingginya 20 cm atau 0,2 meter. Dibagi dengan 0,1 second, waktu yang dibutuhkan sama masing-masing pita, sehingga diperoleh 2 meter per second. Dari diketahui yang sudah kita peroleh, maka kita dapat menentukan percepatan rata-rata dengan delta P per delta T, yaitu, masih ingat bahwa delta P adalah Vt
min V0, T adalah T akhir dikurang T awal atau T2 min T1, sehingga persamaannya bisa kita tulis P8 min P1 per T8 min T1. Maka besarnya percepatan benda adalah 2 meter per second min 0,5 meter per second. Sedangkan waktunya 0,8 min 0,1 second. Sehingga kita dapatkan 0,5 dibagi dengan 0,7, kita peroleh percepatan rata-rata pada praktikum siswa tersebut sebesar 2,14 meter per second square. Demikian contoh soal mengenai grafik. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.